Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Bapak nggih. Amin. Iya. Pak Barok, ini sesuai jadwal Pak Barok hari ini akan melakukan proses kucing ya? Betul. Ya, dengan kucingnya Pak Guntono. Betul. Iya. Jadi saya mohon izin Bapak, apakah boleh saya nanti mengobservasi? Siapa? Monggo. Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diperbolehkan untuk melakukan proses observasi. Terus Pak Barok, dalam proses observasi nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian Pak, kepada Bapak. Yang pertama, Pak Barok nanti harapannya dapat melakukan proses kucing dengan alur tirta. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus dalam proses kucing tadi Pak Barok harapannya memegang teguh prinsip kucing, yaitu yang pertama kemitraan, kecakapan kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Ya. Terus berikutnya Pak Barok, ada kompetensi Pak Barok ya, yang mungkin dengan pelajari juga nih. Ada 3 ya kalau tidak salah ini. Apa Pak Barok itu? Pertama, ada present Pak. present itu. Kehadiran penuh. Terus yang berikutnya saya selalu coach nanti mendengarkan secara aktif. Dan setelah mendengarkan secara aktif dari kunci, yang terakhir adalah memberikan soal-soal yang berbobot. Betul. Jadi nanti ada 3 kompetensi Pak ya yang dikembangkan dalam diri seorang coach dalam melakukan proses coaching. Ya. Dari 3 kompetensi itu Bapak ya, nanti saya akan lebih mengamati atau mengobservasi secara spesifik pada kompetensi yang mana dalam diri Pak Barok. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak, ketika saya melaksanakan proses coaching dengan Pak Guntono, mudah-mudahan Pak Rogi bisa mengobservasi secara khusus untuk yang memberikan soal berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Betul. Oke, saya tulis pertanyaan berbobot. Nanti berarti saya akan lebih dalam mengobservasi di situ. Ya. Terus menurut Pak Barok, indikator ketercapaian Pak Barok sudah melakukan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana Pak? Iya Pak. Jadi nanti ketika proses coachingnya, ketika saya melaksanakan pertanyaan yang berbobot pada kunci, itu berarti pada kunci itu sudah memberikan solusi, terus menyampaikan alternatif pemecahannya, dan saya bisa memberikan atau memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa menggali lebih dalam potensi permasalahan yang ada pada kunci. Itu ya indikator. Apakah itu juga menjadi harapan observasi kali ini bagi Bapak? Iya Pak. Jadi untuk hari ini mudah-mudahan bisa lebih mengedepankan pada itu tadi Pak, potensi memberikan soal yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi izinkan nanti saya lebih dalam untuk mengobservasi yang pertanyaan yang berbobot tadi. Mungkin itu sebagai pengantar Bapak. Jadi saya doakan mudah-mudahan proses ujinya lancar. Dan harapannya dari uji akan mendapatkan solusi-solusi yang istilahnya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri uji. Mungkin itu sedikit pengantar ya dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan lancar proses ujinya. Terima kasih Pak. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Selamat siang Pak Barok. Selamat siang Pak Bu. Iya. Siap Pak nih? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ada apa Pak Bu? Iya, begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Kira-kira Bapak bisa membantunya. Iya. Ada masalah apa Pak? Sebenarnya saya mendapatkan
solusi Pak, dari permasalahan saya, yang mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, bisa ngomong, dan nanti mudah-mudahan permasalahan saya ini nanti bisa terpecahkan. Ya begini Pak, di kelas saya itu ada siswa yang bernama Fahmi ya. Di kelas 7A kebetulan saya ini wali kelasnya ya. Fahmi ini jarang masuk Pak, terutama pada hari Rabu Pak. Iya, hari Rabu. Jadi saya selaku wali kelasnya itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan si Fahmi ini. Saya sempat butek Pak. Jadi begini Pak Bun, dari permasalahan awal tadi Pak Bun merasa kebingungan Ya, terhadap salah satu siswa yang bernama betul, Fahmi. betul ya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini apa Pak? Ya paling tidak saya dapat ini Bapak, menemukan solusi agar Fahmi ini kedepannya bisa lebih tertib lagi, tidak bolos terutama pada hari Rabu Pak. Ya. Jadi dari tujuan pertemuan kita kali ini Pak Bun, Ya. dari angka 1 sampai 10 Pak Bun, menurut Pak Guntono sudah pada skala berapa untuk pemecahan masalah ini Pak Bun? Ini yang menurut saya ya, kalau dinilai dari itu ya masih dalam angka 6,5 lah Pak ya. Jadi masih Masih lumayan jauh Pak ya? Iya. Dari skala yang disampaikan Pak Guntono tadi Pak, dari 6,5 dari angka 10, menurut Pak Guntono sudah memiliki solusi pemecahan apa enggak Pak? Dari masalah yang disampaikan tadi terkait dengan Fahmi yang sedikit sekali kehadirannya. Ya, yang pertama gini Pak, saya kepingin mendapatkan informasi terutama dari teman-temannya, kenapa si Fahmi ini jarang masuk, terutama pada hari Rabu. Itu yang nggak mungkin yang saya kepinginnya ini nanti mendapatkan informasi dari rekan-rekannya. Iya. Selain informasi dari rekan Pak, dari rekan atau temannya Fahmi tersebut, apakah ada solusi alternatif lainnya Pak? Iya Pak, untuk kedepannya saya juga berencana untuk memanggil anak tersebut dan saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan, mengklarifikasi mengapa si Fahmi ini kok jarang masuk gitu loh. Iya. Dari beberapa alternatif pemecahan Pak, jadi dari teman-temannya, terus dari memanggil kami untuk minta klarifikasi. Ya. Jadi dari dua alternatif tersebut, menurut Pak Guntono Pak, mana yang hendak dilaksanakan terlebih dahulu Pak? Iya. Saya kepingin lebih cepat ini langsung memanggil Fahmi. Jadi langkah awal saya yang paling utama adalah memanggil Fahmi. Biar nanti saya dapat informasi langsung dari anaknya. Mengapa Fahmi ini jarang masuk terutama pada hari Rabu. Ya itu Pak, mungkin ini jadi selain ketemuannya, tapi saya lebih cenderung secepatnya ini saya memanggil Fahmi Pak. Ya. Menurut Pak Guntono, jadi dari beberapa alternatif rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Gun, ini menurut Pak Guntono, apakah ada dukungan Pak? Nah, dukungan baik itu dari teman sejawat atau yang lainnya terhadap masalah yang dari Pak Gun ini. Iya. Saya
selain tadi berusaha dengan artinya secara pribadi, saya juga meminta dukungan dari terutama wali kelas, terutama rekan guru yang tiap hari Rabu itu siapa saja yang mengajar. Barangkali anaknya itu punya masalah terhadap guru mata pelajaran yang pada waktu hari Rabu itu apa. Mungkin karena bermasalah anak itu tidak mampu dengan mata pelajaran tertentu, maka saya akan juga ingin berkolaborasi lah ya, dari rekan-rekan guru yang mengajar pada hari Rabu. Dan selain itu saya juga ingin memanggil orang tuanya. Barangkali di orang tuanya dari lingkungan keluarga itu si Fahmi ini ada masalah, terutama pada hari Rabu, sehingga Fahmi ini tidak masuk utamanya pada hari Rabu itu. Nah, jadi saya tangkap Pak Kuntono untuk komitmen yang nanti coba Pak Kuntono kembangkan atau kelola. Tadi disampaikan bisa dengan rekan guru atau mungkin juga dengan wali murid. Ya. Apakah ada yang lain Pak? Iya. Terkait dengan komitmen yang nanti Iya. dapat dilaksanakan. Iya, karena ini komitmen bersama betul sekolah bahwa kita itu kepingin anak itu menjadi anak yang tertib, disiplin, sehingga saya berkomitmen bahwa karena Fahmi ini termasuk melanggar kedisiplinan tata tertib sekolah, maka juga saya juga berkomitmen ke depannya ini dengan Bapak Kepala Sekolah ya, itu juga kepinginnya ada dukungan dari pihak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sejawat ini. Jadi begini Pak Bun, kalau boleh saya menyimpulkan dari komunikasi kita kali ini. Iya. Jadi Pak Bun ini kan memiliki masalah dengan Fahmi. Iya. Yang mana Pak Bun selaku wali kelas, Pak Bun ingin memecahkan masalah yang dihadapi si Fahmi kenapa saya tidak masuk. Betul. Nah, jadi Pak Bun tadi juga memiliki beberapa alternatif solusi, Iya. yaitu satu mencari informasi dari teman-temannya, dan ada juga memanggil dari Fahmi. Iya, Pak. Termasuk yang terakhir perlu dukungan dari wali murid. Nah, dari orang tua kami tersebut atau rekan guru, dan yang terakhir perlu dukungan dari kepala sekolah. Betul. Iya. Jadi dari yang saya simpulkan Pak, dari komunikasi kita hari ini, untuk proses kedepannya Pak, apakah kita perlu komunikasi lagi atau bagaimana? Dan menurut Pak Kuntono ini, untuk rencana aksinya mulai dilaksanakan kapan Pak? Ya, insya Allah secepatnya Pak. Dalam ya paling tidak besok lah saya sudah mulai untuk memanggil Fahmi ini. Ya Pak, dan secepatnya permasalahan ini agar bisa terselesaikan, nggak berlarut-larut ya ini. Gitu. Jadi tanggal 5 September Pak Bun ya, Iya. ini mulai dilaksanakan. Betul. Setelah dilaksanakan itu kita perlu berkomunikasi lagi tanggal berapa Pak? Ya. Supaya saya bisa melihat lebih intens. Paling tidak 3 hari ke depan lah Pak, nanti ya 3 hari ke depan gitu. Iya Pak Barok ya, terima kasih atas perhatian jenengan ya, saya merasa plong, saya merasa lega bisa bertukar pendapat dengan Bapak, dan mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini segera teratasi. Iya. Jadi tetap semangat Pak Bu, Ya. karena wali kelas itu ya kita harus Ya. mengopain Pak. Ya, Itu kita semua. Ya. Dan mudah-mudahan di tanggal 8 September nanti kita bisa ketemu lagi Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan ada guna dan manfaat pertemuan kita kali ini, dan Pak Kuntono tidak bosan-bosan ya, lagi misal kalau ada permasalahan kita bisa bertukar komunikasi lagi ya. Jadi semoga bisa berlanjut untuk di tanggal 8 September. Apakah ada yang lainnya Pak yang perlu kita komunikasikan hari ini? Saya rasa sudah cukup, dan sekali lagi saya merasa lega Pak ya, atas perhatian panjenengan sudah menerima curhatan saya berkaitan dengan
permasalahan saya terutama wali kelas ini berkaitan dengan farming. Iya. Nah, ini budak Pak saya yang mudah-mudahan Tidak apa-apa. ke depan ini agar anak itu bisa lebih tertib lagi. Iya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Pak Bun. Ya sementara cukup Pak. Oh cukup nih. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf ini juga habis ini saya ada jam mengajar dan sekali lagi terima kasih loh Pak. Ya tidak apa-apa. Iya. Semoga terus semangat. Pak Betul, Bun. betul. Iya. Iya, siap-siap. Iya. Baik, Pak Farok, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi melakukan proses kucing? Iya, jadi alhamdulillah Pak, tadi proses kucing berjalan dengan lancar Pak. Jadi Pak Guntono menyampaikan unek-uneknya. Ya, Jadi menyampaikan unek-uneknya, saya coba memberi informasi sedalam-dalamnya. Alhamdulillah lancar Pak tadi. lanjut. Hmm. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau kita misalnya boleh pakai skala gitu, 1 sampai 10, kira-kira penampilan Pak Farok tadi di level mana Pak? Kalau ada skala, insya Allah di skala 8. 8. Kenapa kok Pak Farok bisa menilai di skala 8? Iya. Jadi dari kompetensi awal yang Pak Farok ingin amati Pak, dari Pak Robi awalnya itu kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan betul. Jadi dari skala yang disampaikan Pak Robi, saya bisa menyimpulkan di kisaran angka 8 Pak. Angka 8. Jadi menurut proses kucing yang tadi saya laksanakan, saya sudah menerapkan atau menggali informasi sedalam-dalamnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Sehingga Pak Guntono bisa dengan plong menyampaikan seluruh unek-uneknya dan memberikan beberapa solusi alternatif pemecahan masalah. Betul. Jadi, ya, jadi saya sependapat dengan Bapak. Boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tidak apa-apa, silakan. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa catatan Pak. Cuma saya mungkin lebih fokusnya ke tadi yang ke pertanyaan berbobot tadi. Ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan dulu saja beberapa poin yang menjadi catatan. Apakah Bapak bersedia? Ya, tidak apa-apa Pak. Yang pertama Bapak, prinsip kucing mungkin Pak Farok juga sudah paham, yaitu tentang kemitraan Pak. Ya, kemitraan artinya dari rahasia pun juga harapannya dijaga. Nah, ya. Jadi kemitraan di situ mungkin Pak Farok tadi kelewatan atau apa menyampaikan, tapi tidak masalah, itu bukan menjadi observasi fokus kita di sore ini, tapi perlu saya sampaikan mungkin untuk perbaikan bersama karena prinsip itu. Terus berikutnya terkait pertanyaan berbobot, saya juga sependapat dengan apa yang Pak Farok sampaikan. Artinya Pak Farok sudah memiliki nilai yang lebih dari 8 Pak, kalau saya lebih boleh menilai Pak. Karena tadi Pak Farok sudah menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh kuci dengan berbagai macam pertanyaan tadi, ya, artinya tidak hanya fokus di satu pertanyaan tapi berkembang. Nah itu menurut saya kuci bisa tergali potensinya di situ. Nah, sehingga tadi kuci mencapai skala 6,5, tapi dengan apa yang disampaikan tadi mungkin harapannya kuci bisa lebih itu. Ya, terus berikutnya Bapak, terkait untuk pertanyaan tadi, Pak Farok juga sudah menyampaikan rentang waktu. Rentang waktu, jadi itu juga perlu Bapak untuk uji sehingga uji bisa segera menindaklanjuti apa yang diharapkan. Kalau berlarut-larut mungkin nanti lupa atau bagaimana. Jadi Pak Farok tadi sudah betul menyampaikan itu sehingga uji memiliki target. Ya. Terus itu Bapak G, jadi paling tidak Pak Farok sudah bisa dan bahkan melebihi standar 8 Pak. Kalau saya boleh nilai di angka 9 Pak tadi. Alhamdulillah. Ya, jadi
Itu beberapa catatan dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri, kira-kira dari kompetensi mana lagi yang Pak Faruk ingin kembangkan selain kompetensi tadi? Pertanyaan ke Bobot. Iya, terima kasih Pak. Jadi tadi disampaikan Pak Robi ada beberapa observasi Pak ya, pengamatan selain kompetensi awal yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Pak Robi atas observasinya. Jadi mudah-mudahan untuk prinsip kucing, nah salah satunya kemitraan ini yang tadi sudah Pak Robi observasi, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ketika saya melaksanakan kucing dengan Pak Buntono, nanti prinsip kemitraan ini bisa saya terapkan Pak. Nah, sedangkan untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi Pak, mudah-mudahan di kehadiran penuhnya itu ya. Jadi saya merasa proses kucing yang saya lakukan tadi itu sedikit belum ada, jadi sedikit sekali untuk kehadiran penuhnya ya. Jadi itu Bapak ya yang ingin Pak Faruk kembangkan. Lalu apa yang akan Pak Faruk lakukan untuk mengembangkan itu? Jadi untuk mengatasi kehadiran penuhnya, jadi saya ingin mencoba lebih belajar lagi pada literasi saya dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan untuk ke depan terkait dengan kehadiran penuh itu nanti bisa terakomodir dengan saya belajar lagi. Lalu apakah ada pihak lain yang mungkin dapat Pak Faruk libatkan untuk meningkatkan itu? Iya, jadi saya perlu dukungan dari ini Pak, guru bahasa Pak pertama Pak. Guru bahasa, saya perlu bimbingan juga, termasuk nanti saya perlu berkomunikasi dengan Wakasek Kurikulum Pak. Terkait dengan kompetensi saya selaku coach dalam melaksanakan proses coaching tersebut. Terima kasih apa yang Pak Faruk sampaikan, saya kira baik untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Artinya kita harapannya terus belajar. Lalu apakah tindakan atau forum diskusi kita ini perlu kita tindak lanjuti atau perlu kita laksanakan lagi di kemudian hari Bapak? Iya, jadi saya rasa sangat perlu sekali Pak. Jadi saya perlu sekali untuk mendapatkan masukan, dan mudah-mudahan Pak Robi masih bersedia untuk mengobservasi dalam proses kucing yang saya laksanakan. Jadi nanti perlu ya. Jadi harapannya nanti tadi saya sudah berkomitmen dengan Pak Buntono Pak, tanggal 8 September, dan mudah-mudahan Pak Robi di tanggal 8 September bersedia saya catat ya. Observasi saya kembali 8 September. Saya catat. Jadi perlu ya kita tindak lanjuti lagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat Pak, khususnya bagi perkembangan di pendidikan kita. Siap Bapak. Mungkin itu Bapak sesi pasca observasi ini dengan beberapa catatan tadi. Mudah-mudahan Pak Faruk tidak tidak patah semangat, terus perbaiki diri, terus belajar dengan siapapun, dengan apapun sumbernya. Harapannya kita terus mengembangkan diri kita. Mungkin itu Pak Faruk, ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk saat ini tidak Pak. Cukup ya? Cukup. Saya kira cukup untuk sesi kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi dan bertemu lagi di tanggal 8 September. Terima kasih Pak Faruk bisa melanjutkan aktivitasnya. Untuk sesi ini saya tutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Monggo.